Pernah nggak sih Anda merasa kagum gitu sama cerita sukses besar, tapi terus mikir, kok saran orang sukses itu kayaknya nggak ngefek ya buat kita ya? Iya iya. Atau kenapa ya kita jarang banget gitu dengar cerita orang yang gagal, padahal kan pasti lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Nah, itu dia. Seringkali itu cara kita memandang sesuatu, tanpa sadar, udah agak bias gitu. Kita kayak kejebak pola pikir tertentu pas menilai sukses atau gagal. Oke, jadi hari ini kita mau coba nih ngurai beberapa jebakan pikiran ini. Kita bakal pakai ide-ide menarik dari bukunya Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Tujuannya ya biar kita bisa lebih jernih lah ngelihat dunia pencapaian ini. Yuk, kita mulai penelusuran kita. Kita bisa mulai dari yang namanya survivorship bias, atau bias penyintas ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, survivorship bias. Gimana tuh maksudnya? Jadi intinya gini, kita tuh cenderung terlalu fokus sama cerita mereka yang berhasil, yang selamat gitu kan. Karena cerita gagalnya seringkali ya tenggelam aja, nggak kelihatan. Bener banget. Gampangnya gini deh, kita lihat penulis bestseller. Wah, hebat. Tapi kita lupa di baliknya itu ada ratusan, mungkin ribuan malah ya, penulis lain yang naskahnya ditolak penerbit atau bahkan nggak pernah selesai nulis. Betul, yang kelihatan cuma pucuknya aja. Iya kan? Nah, ini bahaya nggak sih? Jadinya kita kayak terlalu optimis gitu sama peluang kita sendiri. Tepat sekali, itu bahayanya. Kita secara sistematis jadi salah menilai peluang sukses kita sendiri. Kita silau sama cerita sukses, mikir, wah gampang nih. Padahal nggak lihat lautan kegagalan di baliknya. Ini bukan berarti jadi pesimis ya, tapi lebih ke melihat probabilitasnya secara lebih realistis aja. Oh, oke. Terus, gimana dong caranya biar nggak gampang kejebak bias ini? Ada saran praktisnya gitu? Ada. Dobel ini ngasih saran yang menurut saya cukup unik, walau kedengarannya agak suram dikit sih. Apa tuh? Dia bilang, sesekali kunjungi kuburan. Hah? Maksudnya? Maksudnya, coba deh kita cari tahu, kita pelajari proyek atau bisnis, atau mungkin karir orang lain yang dulunya kelihatan oke banget, menjanjikan, tapi akhirnya gagal. Oh gitu. Iya, tujuannya bukan buat meratapi kegagalan ya, tapi lebih buat menyeimbangkan perspektif kita aja. Biar inget kalau gagal itu ya, bagian normal dari proses, bukan hal aneh. Oke, menarik. Jadi, fokus juga ke yang nggak kelihatan ya, buat nyeimbangin. Nah, ini kayaknya nyambung nih sama jebakan berikutnya yang dibahas Dobelli. Apa tuh? Swimmer's Body Illusion. Ilusi tubuh perenang. Ini soal salah kaprah sebab akibat gitu ya? Ya, contoh klasiknya itu perenang. Kita lihat perenang badannya bagus, terus mikir, wah badannya bagus gara-gara berenang nih. Padahal bisa jadi kebalik. Maksudnya? Bisa jadi mereka bisa jadi perenang hebat ya, karena dari awal emang udah punya bakat fisik yang cocok buat renang. Badannya udah terseleksi dari awal. Faktor seleksi ini yang sering kita lupain. Wah, iya juga ya. Ini bisa kejadian di banyak hal dong. Kayak contoh di buku itu soal universitas top kayak Harvard. Nah, itu dia. Apakah mereka hebat karena ngajarnya bagus banget? Atau ya karena dari awal mereka emang cuma nerima mahasiswa paling pintar sedunia? Persis. Atau contoh lain soal gaji lulusan MBA. Gede banget kan biasanya? Pertanyaannya, apa gelarnya yang bikin gajinya tinggi? Atau emang orang-orang yang ngejar MBA itu dari sananya udah tipe ambisius, punya jaringan luas, dan emang udah di jalur karir yang bagus? Kita sering ketipu di situ ya. Ngira itu hasil padahal itu seleksi awal. Dan ilusi ini nggak cuma soal fisik atau sekolah loh, bisa juga nyangkut soal kepribadian atau kebahagiaan misalnya. Oh iya, gimana tuh? Orang yang dasarnya emang ceria, periang gitu kan gampang aja ya nyaranin orang lain, ayolah lihat sisi baiknya aja. Seolah-olah bahagia itu pilihan gampang. Iya sih, sering dengar gitu. Padahal ada riset yang nunjukin kalau tingkat kebahagiaan dasar seseorang itu cenderung stabil loh seumur hidupnya. Ada faktor bawaan yang kuat. Makanya banyak buku self-help soal kebahagiaan tuh rasanya kurang nendang buat sebagian orang. Karena buku itu nggak memperhitungkan faktor seleksi alami ini. Wah, dalam juga ya kalau dipikir-pikir. Oke, jadi tadi kita udah bahas salah lihat karena fokus ke penyintas, terus salah lihat karena faktor seleksi. Nah, ada lagi nih. Apalagi tuh? Jebakan berikutnya ini fokusnya ke hasil akhir. Namanya outcome bias atau bias hasil. Jadi kita menilai bagus enggaknya sebuah keputusan cuma dari hasilnya doang.
Nah, ini juga sering banget nih. Contoh di buku itu bagus banget. Coba bayangin ada 3 ahli bedah jantung. Masing-masing ngerjain katakanlah 5 operasi yang sulit banget. Oke, terus? Dokter A hasilnya 0, pasien meninggal. Dokter B ada 1 pasien meninggal. Dokter C ada 2 pasien meninggal. Nah, secara spontan kita bakal bilang gimana? Ya, jelas dokter A dong paling hebat. Dokter C paling, ya kurang bagus lah. Nah, itu dia reaksi intuitif kita. Tapi, tunggu dulu. Loh, kenapa? Kan hasilnya jelas gitu. 0, 1, sama 2. Masalahnya adalah sampelnya, jumlah operasinya itu terlalu kecil. Cuma 5 operasi loh. Terus kenapa kalau kecil? Kalau kita tahu, misalnya nih, resiko kematian normal prosedur itu emang sekitar 20%, maka hasil 0, 1, atau 2 kematian dalam 5 operasi itu sangat mungkin terjadi cuma karena faktor acak atau kebetulan aja. Oh, jadi bisa aja dokter C itu sebenarnya paling teliti prosesnya tapi lagi apes aja gitu. Intinya, menilai kualitas keputusan atau proses hanya dari hasil jangka pendek, apalagi dengan data yang sedikit, itu bisa sangat menyesatkan. Nggak adil juga kan buat dokternya? Iya, benar juga ya. Kita butuh lihat prosesnya atau data yang jauh lebih banyak berarti. Persis. Oke deh. Jadi lumayan banyak nih yang kita kupas hari ini ya. Ada 3 jebakan pikiran utama. Kita cenderung fokus ke pemenang dan ngelupain yang kalah. Survivorship bias. Terus kita sering salah bedain mana faktor seleksi di awal, mana hasil akhir. Swimmer's body illusion. Betul. Dan terakhir, kita sering ngejudge keputusan cuma berdasarkan hasilnya aja, padahal prosesnya mungkin beda, outcome bias. Sadar sama jebakan-jebakan ini kayaknya emang langkah awal yang penting ya, biar mikirnya lebih jernih. Bener banget. Dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Oke, apa tuh? Kalau ternyata pandangan kita soal sukses itu sebegitu mudahnya ya terdistorsi sama bias-bias yang tadi kita bahas, coba deh kita renungkan lagi. Seberapa banyak sih kesuksesan yang kita kagumi, baik itu pada orang lain, atau mungkin pada diri kita sendiri, yang benar-benar murni hasil dari skill, kerja keras, dan keputusan yang bagus. Dan seberapa besar jangan-jangan porsi dari keberuntungan semata, atau karena faktor seleksi di awal yang menguntungkan, atau ya sekedar cara pandang kita aja yang udah bias karena ngelihat hasilnya yang bagus. Wah. Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam mungkin ya.